pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Cikal Multazam. Dan saya Galuh Pandu, inilah News Pagi selengkapnya. Kita awali informasi News Pagi hari ini pemirsa. Rumah panggung warga di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Tanjung, dekat Jalan Poros Tanjung, kejadi kebakaran. Tanjung, Tanjung bola baru. Kebakaran melanda 2 rumah panggung warga di wilayah Tanjung, Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Malah depan. Awas. Melihat kejadian tersebut, pemilik rumah hanya bisa menangis. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran bersama warga dan TNI Polri bekerja sama memadamkan api. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan korsleting listrik. Penyebab kebakaran masih dalam penyidikan pihak kepolisian. Untuk dugaan sementara, Pak? Masih dugaan sementara adalah korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. 3 korban tewas kebakaran rumah sekaligus bengkel dimakamkan di Palembang, Sumatera Selatan. Ketiga korban tewas akibat menghirup CO2 dan mengalami luka bakar hingga 100%. Kebakaran. Tiga jenazah korban kebakaran rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan dimakamkan di TPU Kandang Kawat Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Ketiga jenazah dimakamkan di liang lahat yang berdekatan di antara rekan dan keluarga. Korban tewas rohani 55 tahun istri pemilik bengkel, Lydia Puspitasari 20 tahun keponakan, serta Mega Monica 23 tahun anak kandung pemilik bengkel. Sebelum dimakamkan, ketiga jenazah divisum di ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara. Hasilnya ketiga jenazah meninggal dunia akibat menghirup CO2 dan mengalami luka bakar hingga 100%. Sebelumnya kebakaran hebat melanda sebuah rumah sekaligus bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang. Api cepat membesar karena banyak material yang mudah terbakar. Akibat kebakaran, 3 penghuni rumah meninggal dunia dan 3 lainnya luka bakar. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Kepergok saat beraksi, 2 pelaku pencurian kotak amal di sebuah masjid Kabupaten Bogor, Jawa Barat, babak belur dihajar warga. Sebelumnya mereka kepergok menjebol pintu masjid memanfaatkan situasi yang sedang sepi. Warga mengeroyok 2 pria yang diduga mencuri kotak amal di Masjid Al-Awabin di Desa Cilengsi, Setu, Bogor, Jawa Barat. Keduanya babak belur dianiaya warga yang geram karena aksi mereka diduga bukan yang pertama kali. Sebelumnya mereka kepergok menjebol kotak amal dan memindahkan isinya ke dalam tas. Naas aksinya terpergok warga. Sampai berarti kotak amal posisinya di dalam. Di dalam, posisi di dalam. Itu karena terlalu banyak warga kan. Diajar juga sih. Diajar ya? Iya, diajar. Usai dibekuk warga, kedua pelaku langsung dibawa ke kantor Polsek Cilengsi. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekolah Dasar Negeri 9 Kalideres, Jakarta Barat dibobol 2 orang pencuri, sejumlah laptop dan PC raib digondol pelaku. Aksi pencurian tersebut sudah kedua kalinya dialami sekolah ini.
Kamera CCTV merekam saat dua pria membobol pintu ruangan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK di SDN 09 Kalideres, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Usai berhasil membongkar pintu, pelaku kemudian mengambil sejumlah laptop dan perangkat komputer yang berada di dalam ruangan. Peristiwa yang terjadi pada pukul 2 dini hari ini dibenarkan salah satu orang tua murid sekolah. Bahkan di sekolah ini sudah 2 kali mengalami pencurian. Kesini cuma yang kenal anak sekolah, cuma pas kesini dapat informasi, oh setahun udah 2 kali nih kemalingan, gitu doang. Udah sebenarnya nggak tahu. Ya, yang hilang apa aja Bu informasinya? Komputer sama apa? Laptop sama apa? PC. Pihak sekolah enggan memberikan keterangan terkait peristiwa ini dan sudah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian sektor Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad seorang bocah laki-laki ditemukan di aliran Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Korban merupakan warga asal Limo, Depok yang tenggelam dan hilang sejak sore kemarin. Sejumlah warga dikejutkan dengan penemuan sosok jasad bocah laki-laki yang mengambang di aliran Kali Cengkareng Drain, Jakarta Barat. Warga berjibaku mengevakuasi jasad korban ke darat. Petugas kepolisian sektor Cengkareng bersama Basarnas, Pemadam Kebakaran, dan BPBD Jakarta Barat mengidentifikasi jasad korban. Korban diketahui bernama Muhammad Taufik, berusia 3 tahun 4 bulan, beralamat Jalan Bambu, Limo, Depok, Jawa Barat. Korban tenggelam dan hilang sejak kemarin sore dan berhasil ditemukan oleh warga di Kali Cengkareng Drain, Kedawong Kali Angke, Cengkareng, Jakarta Barat. Dari pintu air. Kebetulan ini ada penghalang sampah, tapi ternyata nggak terhalang di situ. Dia tuh lewat bawah. Otomatis semakin lama kan agak ke tengah sini. Agak ke tengah. Nah, kita kan rame-rame, banyak orang di situ. Tadi pada rame-rame. Itu kayaknya bangkai anak dah itu kayaknya bangkai orang dah itu. Nah, kebetulan minggir ke sini. Minggir ke sini karena harusnya dia muter kan, dia minggir rame-rame lah dari sana. Kita rame-rame. Saya instruksiin, ayo deh, bagaimanapun kita selamatkan itu orang. Tahu anak kecil, tahu orang dewasa. Sementara itu, jasad bocah telah dibawa oleh orang tua korban ke rumah duka. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gama Rizky Nata Oktavadi diduga meninggal akibat ditembak polisi, dibongkar petugas kepolisian Polda Jawa Tengah. Jenazah akan diotopsi ulang untuk memastikan penyebab kematian korban. Jenazah Gama Rizky Nata Oktavandi, siswa SMKN 4 Semarang yang diduga meninggal akibat ditembak polisi pada Jumat siang dilakukan otopsi ulang. Makam siswa berbakat juara Paskibra ini dibongkar aparat kepolisian Polda Jawa Tengah untuk proses penyelidikan. Untuk menjaga keamanan dan kelancaran, proses pembongkaran makam yang berada di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangbalang, Sragen, dijaga ketat petugas kepolisian. Garis polisi dibentang hampir di seluruh area makam untuk membatasi warga yang berdatangan melihat jalannya otopsi. Menurut keluarga korban, pihaknya mengizinkan polisi melakukan pembongkaran makam kembali untuk mengetahui secara pasti apa penyebab kematian korban. Pasalnya sejak dibawa pulang ke rumah duka di Sragen, korban sudah di dalam peti mati dan hanya bisa dilihat wajahnya oleh keluarga. Memang keluarga pertamanya ikhlas ya, ikhlas dalam arti yang sudah meninggal ya gimana lagi, tidak bisa hidup lagi. Udah itu kita pertama ya udah mah tidak usah dipanjang-panjangkan ya, ibaratnya dulu pertama kejadian kita berpikiran seperti itu. Tapi ternyata setelah semakin kesini kok seakan-akan tuh menyodokkan gama yang gangster lah gitu, bawa senjata tajam besar sekali, seakan kita tuh tidak percaya. Di sini kita keluarga berjuang untuk mengembalikan nama baiknya Gama gitu. Kalau mengembalikan nyawa memang tidak bisa ya, tapi kalau mengembalikan nama baik Gama, insya Allah kita bisa. Kasus meninggalnya Gama Rizky Nata Oktavandi saat ini menjadi perhatian luas masyarakat. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya pelajar SMK yang diduga ditembak anggota Polrestabes Semarang. Selain menahan Aibda R, polisi juga akan membongkar makam korban untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya.
untuk mengkonstruksikan alat bukti. Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus tewasnya siswa kelas 11 SMK Negeri 4 Semarang yang diduga ditembak Aibda R, anggota Sat Narkoba Polrestabes Semarang, Jawa Tengah. Untuk memudahkan penyelidikan, Aibda R ditahan di sel khusus bidang Propam Polda Jateng selama 20 hari ke depan. Polda Jateng akan melakukan pemeriksaan kode etik dan tindakan penembakan yang dilakukan Aibda R hingga menyebabkan 1 pelajar tewas dan 2 pelajar lainnya luka-luka. Polisi juga sudah memeriksa keluarga korban dan berencana melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Insya Allah malam ini ada penyidikan, kemudian nanti kita dari bicara, tapi ini masih diproses sama Bikopes. Ada keluarga sudah belum dibongkar makam. Ya, kapan berencana ekshumasi? Lagi di proses ya, kapan? Paling cepat? Kita melihat kecepatan dari informasi dari dokter. Sebelumnya, seorang pelajar berusia 17 tahun siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah tewas akibat tertembak peluru di bagian pinggang Minggu dini hari lalu. Diduga peluru ditembakkan oleh anggota polisi Aibda R karena korban dinilai melawan petugas dan membawa senjata tajam. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman marah kepada Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar karena panggilan teleponnya diabaikan. Hal itu merupakan buntut insiden oknum polisi menembak anggota Paskibraka GR 17 tahun hingga meninggal dunia. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada 1 orang meninggal ya, 3 orang terluka, lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa gitu kan. Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan.